Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rataan hitung, median, dan modus. Rataan hitung ini biasa juga disebut dengan mean. Mean ini adalah jumlah semua nilai data, jumlah semua ya, dibagi dengan banyaknya data. Atau kita bisa ditulis simbol dari mean itu adalah X bar. Jadi X bar itu huruf X dan dikasih garis di atas, itu adalah jumlah semua data. Jadi kalau kita punya data X1 sampai Xn, ditulis X1 tambah X2 tambah X3 sampai seterusnya sampai Xn, dibagi dengan N. N ini banyaknya data. Bisa juga ditulis dengan rumus X bar ini sama dengan ya 1/n sigma xi, di mana i ini berjalan dari 1 sampai n. N ini adalah banyaknya data. Ini rumus yang harus difahami sebelum kita mencoba untuk berlatih mencari nilai rata-rata atau rataan hitung atau mean. Misalnya kita punya data ya. Misalnya kita punya data, contoh data yaitu 4, 6, 7, 8, 10, 10, dan 11. Bagaimana cara mencari nilai rataan hitungnya? Maka harus kita pahami 4 ini adalah X1, 6 ini X2, ini X3, X4, X5, X6, dan X7. Berarti ada 7 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nilai rata-ratanya itu adalah X bar sama dengan 1/7. Ini sigma dari XI, I nya berjalan dari 1 sampai 7 karena banyaknya data 7. Ini sama saja dengan 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah terakhir sampai 11 ini dibagi dengan banyaknya data adalah 7. 4 tambah 6 dan seterusnya sampai 11. Ini hasilnya adalah total semuanya ini sama dengan 8. 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 11 dibagi 7 hasilnya sama dengan 8. Ini adalah rataan hitung. Maka kita bisa pahami bahwa mencari nilai rata-rata atau rataan hitung ternyata sangat sederhana. Jadi kalian semua pasti bisa. Berikutnya yang menjadi pokok bahasan kita adalah median ya. Median ini juga termasuk salah satu ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu ada mean, median, dan modus. Nah, median ini adalah data yang terletak di tengah-tengah setelah data diurutkan. Jadi median itu data yang terletak di tengah-tengah setelah data diurutkan. Kuncinya adalah jangan lupa data harus diurutkan dulu. Setelah data diurutkan baru kemudian kita mencari posisi data yang terletak di tengah-tengah. Misalnya, ini misalnya ya. Kalau kita punya data nih 10, kemudian 7, 9, 4, 5. Kita punya 5 data. Maka ketika kita ingin mencari berapa nilai mediannya, maka hati-hati. Nilai tengah-tengah data bukan 9 ini. Harus kita urutkan dulu datanya. Kita urutkan dari 4, 5, 7, 9, 10. Ternyata setelah kita cari nilai tengah-tengahnya itu adalah 7. Maka 7 ini disebut dengan median. Sekali lagi, median itu adalah data yang terletak di tengah-tengah setelah data diurutkan. Ini kalau datanya ganjil. Bagaimana kalau datanya genap? Maka lihat contoh berikut ini. Kalau datanya genap ya. Kalau data genap, misalnya 4, 9, 8, 10, 11, 7. Ada 6 datanya. Kita urutkan dulu dari yang kecil sampai yang ke besar. 4, 7,
8, 9, 10, 11. Nah, tengah-tengah data itu di sini. Tengah-tengah data itu di sini. Maka mediannya itu sama dengan angka yang ada di sebelah kiri ditambah dengan angka yang sebelah kanannya dibagi 2. 8 tambah 9 dibagi 2 sama dengan 8,5. Ini median untuk data genap. Ya. Dan untuk mempermudah penghitungannya, maka rumus dari median itu bisa disusun sebagai berikut. Jadi median untuk data ganjil, ya, untuk data ganjil itu mediannya adalah X N plus 1 dibagi 2. Tadi misalnya jumlah data ada 5 ya. Jadi misalnya N sama dengan 5. Jadi banyaknya data 5. Maka mediannya itu adalah X 5 tambah 1 dibagi 2 sama dengan X3. Jadi mediannya itu adalah data yang terletak pada urutan ketiga. Itu data ganjil. Bagaimana kalau median untuk data yang berjumlah genap? Data yang jumlahnya genap. Maka mediannya itu adalah setengah dari XN per 2 ya, tambah X N per 2 plus 1. Nah, contohnya tadi di atas ada data ukurannya 6, N sama dengan 6. Maka mediannya itu setengah dikalikan dengan data N-nya ada 6 dibagi 2 X3 tambah N dibagi 2 3 tambah 1 4 X4. Jadi mediannya itu adalah data ketiga ditambah data keempat dibagi 2 ya. Seperti contoh di atas tadi, data ketiganya 8, data keempatnya 9, 8 tambah 9 dibagi 2, ini median. Itu cara mencari median. Ukuran pemusatan data yang berikutnya setelah rata-rata dan median adalah modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Jadi modus ini lebih mudah untuk mencarinya. Tinggal kita hitung saja mana-mana saja data-data yang paling sering muncul. Contoh misalnya 3, 4, 8, 9, 8, 7, 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. N-nya sama dengan 7. Di sini data yang sering muncul adalah 8. Maka modusnya adalah 8. Nah, sekarang kita praktek untuk mencari nilai median. Bagaimana cara mencari mediannya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Kita urutkan dulu datanya. 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9. Data yang terletak di tengah-tengah adalah 7. Maka 7 inilah mediannya. Bagaimana mencari rata-ratanya atau rataan hitungnya? Maka rata-rata hitungnya atau X bar itu sama dengan sigma XI dari 1 sampai 7 ya, dikalikan dengan 1 per 7 sama dengan 1/7 dikali 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9. Dijumlahkan semua dibagi 7, maka ketemulah N atau rataan hitungnya. Nah, demikian tadi ukuran pemusatan data yang merupakan perhitungan-perhitungan dasar dari statistika, dan ini harus dikuasai oleh para siswa. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana contoh soal-soal yang berkaitan dengan mean, median, dan modus. Kita mulai dari soal tentang
rataan dulu atau men. Nah, ini adalah contoh soal ketika kita ingin mencari nilai rataan. Jadi ini sudah dimodifikasi soalnya. Jadi nilai rataan dari ujian fisika. Jadi nilai rataan ujian fisika dari 34 orang siswa adalah 49. Jadi dari 34 orang siswa ini diperoleh nilai rata-rata 49. Jika nilai seorang siswa yang bernama Fulan ditambahkan dengan kelompok tadi, maka nilai rataannya menjadi berubah menjadi 50. Pertanyaannya kemudian berapa nilai ujian fisika yang diperoleh oleh Fulan tadi? Nah, jadi dari informasi ini kita bisa tahu bahwa jadi nilai rata-rata dari 34 siswa itu sama dengan 49. Dari sini kita bisa mencari jumlah semua nilai dari 34 siswa tadi. Itu sama dengan 49 kali 34 sama dengan 1666. Ini dulu yang bisa kita baca dari soal ini. Nah, kemudian ada data baru yang ditambahkan atau digabungkan dengan data yang lama tadi, ya, yaitu datanya Fulan. Setelah digabung, ternyata rata-ratanya menjadi 50. Jadi gini, jumlah total semuanya tadi ya, yang I sama dengan 1 sampai 34 untuk XI. Jadi 34 siswa ini jumlah semuanya ditambah dengan nilai Fulan. Misalnya nilai Fulan ini adalah NF, nilai Fulan. Dirata-ratakan. Kalau dirata-ratakan berarti dibagi 35. 34 siswa sebelumnya ditambah nilai Fulan, jadi total semuanya jadi siswanya di 35, itu rata-ratanya menjadi 50. Nah, sekarang kita masukkan jumlah total 34 nilai fisika dari 34 siswa itu adalah 1666. Kita tulis 1666 tambah nilai Fulan, ini yang mau kita cari, dibagi 35 sama dengan rata-rata baru 50. Maka 1666 tambah nilai dari Fulan itu sama dengan 50 kali 35, ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai Fulan ini sama dengan 50 kali 35 dikurangi 1666 sama dengan 1750. 50 kali 35 itu 1750 dikurangi 1666 sama dengan 84. Maka inilah nilai Fulan yang baru ditambahkan tadi. Ini adalah salah satu contoh dari mencari nilai rata-rata. Untuk sementara sekian, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.